Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, sorry I'm a little bit late for like 1 minute. But anyway, good evening guys. How are you? Good evening too, sir. I'm fine. I see. Nice. I'm glad to hear that. How about Sis Vika, uh, Sis Mareta, uh, through Pratonon, for basically everyone. How about you guys? Uh, how do you do? How are you? Yeah. How are you? How do you do? Actually. What about you? Yeah, I'm very well today. okay. Oh, nice. I'm glad to hear that. Okay, and I hope that you guys keep doing good every day, right? All right, so can you guys tell me what did you do today? Mungkin teman-teman bisa menceritakan, tadi ngapain aja ya hari ini? Like what, you went to work, for example. Aku tadi pergi kerja, bro. I went to work. Atau mungkin teman-teman ngapain hari ini? Wanna tell me about it? Teman-teman ingin menceritakan tentang itu? Menceritakan There's nothing special actually. nothing special. I see. Mm, I but at least you did something today, right? You don't just go doing nothing, right? Yeah, of course. uh, I went to work today. I see. You went to work and then you go back home and that's it, or Yeah, I think that's all. oh, I didn't really? do anything special today. Well, even though it's not anything special, maybe we can, uh, get to know about that, right? And also learn about English too, yeah, for the others to know, what's the English word of this, English word of that, yeah, something like that. Oh, I was trying to get, sorry, I tried to get a coffee from a new machine coffee in my office today. Oh, nice. So does that mean that the coffee machine in your workplace have a different kind of flavor? Yeah, it's like an automated machine that can choose whether you want to try the Americano or you can try the latte. That's actually pretty interesting. I see. Pay it Fancy by coffee. QR. That's cool. I agree. Yeah, I do agree. I wish my workplace has something like that, to be fair. Anyway, it's not in English. Sorry? I think that I wanted that I am Nora, but I know that is not English. Nora? Oh, all right, I see. Nora, yeah, yeah, like when you are too exciting to see something new that you haven't tried I see, before. Nora. Okay. Well, Yeah. I see. Although the word Nora is a bit, kind of rude. I think it's because, in my opinion, people who have curiosity on something is normal. Which is that people who is a bit judgmental usually just, love to mock the others, saying someone is Nora or something like that. We Indonesian used to call something like that, right? Yeah. So anyway, thank you so much for the conversation. That was really fun. Oke, Thank nah you, ngomong, Bro Abi. ya no problem. Nah ngomong teman-teman kalau penasaran itu tadi Bro Abi ngomong apa sih itu tadi tentang apa mesin kopi ya teman-teman ya, coffee mesin ya, mesin itu ya mesin, coffee itu ya kopi ya teman-teman ya. Terus what else? Ngomong apa? What is it? Kayaknya ada yang panggil saya kayaknya. No? Oh, oke, I see. Nah, how about the others guys? Bagaimana dengan teman-teman yang lain nih? Mungkin ada yang ingin menceritakan tadi ngapain aja? Maybe anyone in here can tell me what you did today. Meskipun,
What is it, Sis Maggie? I just finished studying mathematics. Oh, nice. Just that. That's it? You spend the whole day just studying mathematics? What, sir? Jadi tadi menghabiskan waktu hanya untuk belajar matematika, or is there any other activities that you did today? Mathematics and learn English. Oh, I see. Nice. Okay. What did you learn in English? Tadi belajar apa ya di bahasa Inggrisnya? TOEFL, sir. Oh, it's TOEFL. Yeah, nice. Okay. Good, good. Did you take kind of a TOEFL test or something? Oh, no. Did you take a TOEFL exercise before you take the real thing? Basically to prepare your TOEFL test in the future. Sudah kan? I prepare for the next test, sir. Oh, I see ya. Tapi sudah nganu enggak? Kayak nyoba latihan tes TOEFL gitu sebelumnya ya? Yes, sir. I have the TOEFL book. Oh, nice, good. Yeah, I think it's definitely help you to pass the test with a satisfying grade or mark. Alright. Ya, kayaknya itu membantu sekali ya, buku seperti itu supaya sis dapat nilai yang memuaskan dalam TOEFL-nya ya. Alright, so yes, amin. Amin ya. Alright, so anyway, ngomong teman-teman, I think it's time for us to start our topic for the day ya. Kayaknya ini waktunya kita untuk memulai topiknya hari ini ya teman-teman ya. Sorry for a bit of delay. Nah, now we're going to talk about, you can see right here, transportation ya teman-teman bisa lihat di layar di sini apa yang kita pelajari, transportation. So we have sets of vocabularies in here yang teman-teman mungkin bisa baca ya, kita aja vocabulary ya. Oke, ngomong bahasa Inggrisnya bus apa berarti teman-teman? Oke, saya sambil zoom sedikit juga. Bus ya teman-teman ya. Ini disebut sebagai bus. Kalian saya coba atur ya biar teman-teman bisa kelihatan semua. Oke, nah kalau bagaimana dengan kendaraan? Ya, kendaraan. Vehicle Vehicle ya teman-teman ya. Sorry, saya besarkan juga sekalian. Itu dibaca vehicle ya teman-teman ya. Vehicle. Kendaraan ya. Alright, vehicle. Nah, kalau sepeda kayu ya teman-teman, bahasa Inggrisnya? Ya, ada dua ya teman-teman ya. Ada bicycle. Ya, kayak lagunya, saya lupa lagunya Queen mungkin. Bicycle. I love to ride my bicycle. Atau apa gitu ya lagunya. Saya tidak terlalu ingat, tapi teman-teman mungkin bisa nyanyi itu nanti ya. Kalau satunya bisa juga disingkat sebagai bike ya teman-teman ya. Oke. How about this one? Bagaimana dengan ini? Bus station Ya, artinya adalah terminal bus ya. Jadi bukan bus terminal ya teman-teman ya, beda. Jadi malah nyebutnya adalah bus station ya. Terus how about mobil ya, bahasa Inggrisnya mobil apa berarti teman-teman? Car. Bagus, car. Oke, kalau sepeda motor? Motorcycle, good job. Nah, ini jalan tol, teman-teman. Ada dua ya, teman-teman. Freeway. Yang paling umum adalah freeway.
Terus yang satunya berasal dari bahasa Jerman, Autobahn. teman-teman ya. Itu dibaca Autobahn. Itu sebenarnya dari bahasa Jerman Autobahn. sebenarnya, teman-teman ya. Yang ini tapi ini sebenarnya dari bahasa Jermannya. Bahasa Inggris yang umum sebenarnya lebih ke freeway. Ya, hanya saja saya taruh juga teman-teman supaya teman-teman tahu kalau tiba-tiba ada kata Autobahn. Wah, apa sih Autobahn? Jalan tol, teman-teman. Atau mungkin lebih tepatnya jalan tol yang khusus cepat, yang cepet banget, yang sampai 300 km per jam atau apa. Nah, meskipun kayaknya terdengar aneh, even though you think that it's weird, tapi kalau di luar negeri gitu ya teman-teman ya, tolnya itu cepat sekali. When we talking about other countries ya, especially developed countries, khususnya di negara-negara maju gitu ya teman-teman ya. Tolnya bisa sampai 200 km, 300 kayaknya sudah berlebihan ya. Pasti tidak boleh. Tapi 200 paling umum. Kalau di sini kan 100 sudah bahaya ya sebetulnya. In here 100 km per hour is it's already scary to begin with ya. High speed. Ya, it's high speed ya for us. Untuk kita kan udah termasuk kecepatan tinggi. Mungkin teman-teman juga bisa dibahas alasannya kenapa kau di tol luar negeri bisa cepat sekali, sedangkan kalau di tol Indonesia cuma ya sekitar 100 km kurang lebih gitu. Itu bisa jadi topik yang bagus nanti untuk di breakout room-nya teman-teman ya teman-teman ya. Oke, how about jalan raya sekarang? Bagaimana dengan jalan raya? Highway, not freeway. Highway. Bagus. Kalimatnya Bro Guritno Angga bagus. Menurut saya jalan tol itu payway bro, bukan freeway. I think. Good job tuh. I love the joke ya, bagus sekali. I do agree with that. Saya setuju ya. Seharusnya jangan freeway ya, payway. Ya, kalau jalan raya highway ya teman-teman ya. Oke. Terus kalau kereta, jalan kereta atau rel ya teman-teman? Railway. Railway. Bagus. Nah, enggak ada di sini, tapi kalau jalan biasa saja, maksudnya jalan, bukan orang jalan, kata kerja jalan bukan ya, tapi sebuah jalan teman-teman. Road, betul sekali ya teman-teman ya, road. Road itu artinya jalan. Maksudnya ya apa namanya? Jalan kayak jalan raya atau jalan trotoar dan sebagainya. Kalau jalan pada umumnya gitu. Artinya road ya teman-teman. Bukan jalan berjalan ya teman-teman. Tapi kalau jalan kayak berjalan gitu apa? Bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Walk ya teman-teman ya. Walk. Berjalan. Oke, kalau jalan untuk berjalan ya mungkin walkway atau apa. Sebenarnya pedestrian, enggak sih, pedestrian itu orang yang jalan kaki, apa ya namanya? Ya mungkin walkway, saya rada lupa teman-teman. Untuk trotoar yang buat jalan itu. Nanti saya akan cari. Pavement. Kalau berjalan-jalan Berjalan-jalan tergantung konteksnya apa. Kalau berjalan-jalan kayak wisata gitu, itu travel ya, traveling gitu. Tapi kalau berjalan-jalan pakai jalan kaki bisa stroll ya, bro, bukan walking itu berjalan dengan menggunakan kaki ya, berjalan. Kalau jalan-jalan itu lucunya jalan-jalan dengan menggunakan kaki itu pakai stroll ya teman-teman ya, jalan-jalan pakai kaki. Kalau berjalan walking, nah what's the difference between road and street? Pertanyaan bagus. Kalau road itu jalan secara fisiknya ya teman-teman ya. Gimana ya jelasnya? Jadi jalan jalurnya itu ya teman-teman ya. Ini namanya road. Sedangkan street itu bisa artinya street jalan, misalnya nama jalan, for example Sudirman Street, for example jalan Sudirman, atau Soekarno Street, jalan Soekarno, something like that ya. Itu bedanya ya teman-teman ya. Oke.
pakai bawah, nggak tahu. Tolong kalau merasa ya itu salah saya teman-teman. Langsung saya mute nggak apa-apa. Tapi teman-teman bisa unmute juga kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan sekaligus teman-teman mau apa joke around or something like that. Misalnya teman-teman mau bercanda atau gimana. Tapi kalau seumpama misalnya ada suara bocor atau gimana saya mute ya teman-teman ya. Alright, Mama makasih ya teman-teman ya. Thank you for that. Sekarang bahasa Inggrisnya kereta. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kereta? Train. Train, bagus sekali, good job. Nah, train itu tidak hanya kereta ya teman-teman, maka dari itu kok yang satunya tidak ada nyambung dengan kendaraan, tapi tetap saya tulis soalnya train, kata kerja train itu juga artinya berlatih ya teman-teman ya. Hanya saja bedanya kalau train kereta itu kata benda ya, maka dari itu bisa jadi subjek atau objek. Maksudnya apa? Misalnya the train is so fast. Artinya kereta itu sangat cepat. Sedangkan kalau train berlatih tidak bisa ya jadi subjek atau objek yang bisa training ya. Kenapa? Karena si kata train, kata kerja berlatih itu misalnya I train to become the best martial artist ya. Artinya aku berlatih untuk bisa menjadi bela diri apa ya bahasa Inggrisnya orang yang melakukan bela diri itu apa teman-teman? Saya lupa bahasa Indonesianya. Pokoknya aku berlatih untuk menjadi orang yang melakukan bela diri yang terbaik gitu. Saya lupa bahasa Indonesianya apa teman-teman orang yang melakukan bela diri itu. Atlet bela diri ya. Bisa. So ya, seperti karate, for example karate. Karate itu salah satu dari jenis bela diri. Bela diri bahasa Inggrisnya adalah martial art ya teman-teman ya. Bela diri itu martial art. Oke. Martial art tulisannya, tapi bacanya martial ya. Marshall. Alright, how about pesawat ya? Pesawat apa bahasa Inggrisnya? Airplane. Airplane. Nice, good job. Airplane ya. Bro, bagaimana dengan plane saja? Boleh? Boleh. Plane juga boleh ya, teman-teman. Oke, kalau taksi, selain taksi apa berarti? Bahasa Cab. Inggrisnya taksi? Cab ya, teman-teman ya. Cab. Sorry, cabs ya. Cab. Oh yang bacanya cab, teman-teman ya. B-nya ada apa? Kol-kolah kubronya atau gimana ya. Itu paling sering disebut di Amerika kayaknya kalau kata cab itu ya teman-teman ya. Cab, sorry. Jangan sampai bilang cab ya teman-teman. Soalnya cab beda lagi. Kalau cap pakai P, cap itu bisa topi yang ada topi biasa teman-teman yang teman-teman biasanya pakai ada di depannya itu. Ada depannya. Atau ada bahasa gaul, bahasanya tulisannya bacanya cap itu artinya berbohong, tapi itu bahasa gaul. Jadi teman-teman jangan dipakai. Jarang sekali dipakai, hanya orang-orang muda mungkin yang biasanya dipakai dan orang-orang Amerika mungkin biasanya pakai. Ya, oke. So, anyway, ngomong teman-teman, bagaimana dengan kereta bawah tanah? Bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Kalau kereta kan tadi sudah tahu ya. Subway. Ya, subway train ya teman-teman ya. Alright, jangan subway yang merek apa makanan roti ya. Roti itu ya teman-teman beda, itu merek ya. Alright, kalau perahu teman-teman bahasa Inggrisnya? Boat. Ya, boat. Boat itu artinya apa? Perahu. How about kapal? Ship. Ya. Ship kalau tidak salah. Kalau ship itu domba ya teman-teman ya. Ship itu kapal. Ship sama ship beda. Ship. Nah kalau ship apa bahasa Inggrisnya tadi? Bahasa Indonesia tadi teman-teman? Ship. Ship itu Kambing. Domba. Domba ya teman-teman ya. Kalau kambing beda. Kambing itu goat ya teman-teman ya. Nah kalau ship. Nah, betul. Ship itu kapal ya. Bedakan ya teman-teman antara ship sama ship. Ship. Oke. Oh ya, terus apa bedanya perahu sama kapal teman-teman? What's the difference? Perahu kecil.
Ya, perahu itu kecil ya Volume. teman-teman ya. Ya, besarnya basically and the size of the transportation ya. Kalau boat itu cuma kecil ya. Kalau ship itu besar ya teman-teman ya, kapal. Alright, nice. Jadi itu bedanya ya teman-teman. Oke. Nah, kalau kapal pesiar bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Cruise. Cruise ship mungkin ya lebih tepatnya ya teman-teman ya. Biar teman-teman sekalian paham ya. Jadi saya detailkan juga. Cruise ship itu artinya kapal pesiar. Kayak apa sih kapal pesiar? Mungkin teman-teman bisa jelaskan how to cruise ship looks like. Naik hotel. Di mana berguna bagi wisatawan. Ya, betul sekali ya. Ya, jadi cruise ship atau mungkin saya akan tunjukkan gambarnya juga. Jadi itu kapal ya wisatawan besar sekali ya teman-teman ya. Yeah. It's so big, ya. Kayak seakan-akan itu hotel yang mengapung dalam air ya teman-teman, saking besarnya, because of how big it is. Das. Kayak contohnya apa? Titanic ya, the infamous Titanic. Itu kan hitungannya cruise ship ya teman-teman ya, kapal pesiar. Ini teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari gambarnya. Well, look at that. Sampai ada kolam renangnya teman-teman. Padahal air kan ada di sekitar kapalnya ya. Kenapa enggak mandi di lautnya sekalian ya teman-teman ya? Waduh. Padahal ada air sekitarnya, masih ada air lagi ya di kapalnya ya. Aneh sekali ya. Ya, it has so many facilities by the way ya. Kalau di kapal pesiar kan fasilitasnya banyak sekali. Memang ya ini buat ya berwisata ya, to travel to apalagi biasanya. Well, bisa buat nyantai-nyantai juga, tapi pastinya mahal ya teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya mahal, ngomong ada yang tahu teman-teman? Expensive. Good job, betul sekali, expensive. Oke, speaking of kapal atau ship ya, kan pasti kan mereka pasti akan berhenti di pelabuhan ya teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya pelabuhan? Harbor. Ya, ada dua ya teman-teman ya. Ada port, ada juga harbor ya teman-teman ya. Harbor. Good. Harbor. Pelabuhan. Port juga sama ya teman-teman ya. Alright. Oke, terus ini yang dulu ada di Indonesia, sekarang mungkin masih ada tapi tidak terlalu sering. Becak. Pedicab. Ada dua teman-teman ya. Pedicab. Ada juga rickshaw teman-teman. Tapi tanya ada bedanya, becaknya seperti apa teman-teman. Saya akan tunjukkan bedanya becak rickshaw sama becak pedicab. Kalau becak pedicab yang kita selalu ada di Indonesia teman-teman, yang mengendarai itu ada di belakang, itu namanya pedicab. Tapi kalau rickshaw itu yang mengendarai malah di depan ya teman-teman ya, becaknya. Contohnya ya kayak di India gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa India, sudah Jepang lihat ya. ya. India, Jepang, Cina, Korea, masih ada teman-teman ya rickshaw. Biasanya buat apa? Di lokasi-lokasi turis gitu, tourism place, something like that. Banyak. Harbor, ya harbor pakai OU gimana bro? Boleh? Kenapa saya nggak nulis pakai U gini? Karena saya bahasa Inggrisnya cenderung ke American teman-teman ya. Jarang kalau O-nya ditambahi U gitu. Misalnya kayak warna, kan bahasa Inggrisnya color. Kalau dalam bahasa Inggris Amerika, kalau British color ada U-nya teman-teman. Tapi ya gitu, saya kadang nggak terlalu nulis seperti itu karena kiblatnya saya di bahasa Inggris American. Nah terus gimana bro? Ya nggak apa-apa, it's okay. Yang penting bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya bentor bro, that's a good question. Pertanyaan bagus. I don't actually know, tapi saya coba teman-teman. Bentor itu apa ya? Bentor itu kan sebenarnya becak motor. Becak motor.
Dalam bahasa Inggris ada enggak ya? motor. Berarti kan pergabungan Motor. antara motorcycle and Sepeda motor. pedicab ya. Pedicab motorcycle. Motorcycle and pedicab. Apa ya? Jadi kayaknya enggak ada ya mungkin soalnya dari Indonesia. Bentor. Motorized rickshaw. Motor rickshaw. Oh my god. Ya, betul. Nah, makasih tadi yang ngasih tahu betul. Motor rickshaw. Beca motor ya. Motor rickshaw itu artinya bentor. Iya kak, betul lah itu. Oke, what else? Apa lagi? Motorized rickshaw ya, lebih ke motor rickshaw. Tadi ada yang bilang gitu dan saya ingat, oh iya kayaknya itu jawabannya. Nah, speaking of which, ada juga kendaraan buat tempat-tempat turis itu kayak delman ya. Oke, bahasa Inggrisnya apa teman-teman kalau delman? Delman ya. Carriage. Carriage. Nah, Carry. carriage ya teman-teman ya. Carriage. Atau kalau yang si delmannya itu yang bawa adalah kuda, itu ya horse carriage berarti ya teman-teman ya. Oke. Kata lain mungkin juga pakai dog cart ya teman-teman ya. Kata lain dari kata horse carriage itu adalah dog cart. Loh bro, dog itu kan artinya anjing. Ya, I don't know. Saya juga tidak tahu kenapa sebutannya gitu. Tapi memang sebutannya gitu. Teman-teman terserah pakai yang mana ya teman-teman. Paling sering pakai horse carriage itu. Alright, how about harga? Ya, pastinya pakai Price. transportasi ya. Price, betul sekali. High price. Price. The price is expensive, artinya harganya sangat mahal. Something like that ya. Terus kalau misalnya kendaraannya bolak-balik, bahasa Inggrisnya bolak-balik apa teman-teman? Back Back and and forth. forth. Ya, back and forth. Maybe Back back and forth, back and forth, back and forth ya. Bolak-balik ya. Sebenarnya dari kata back yang artinya belakang, forth itu artinya maju ya teman-teman ya. Maju Oke. mundur. Maju mundur ya. Alright. Ngomong teman-teman, seumpama bro, vocabulary terus bisakah praktek? Bisa ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang merasa saya lebih ingin praktek bisa langsung tulis kalimat, contoh-contoh kalimat yang teman-teman bikin berdasarkan vocabulary yang kita tampilkan atau mungkin vocabulary yang lain menggunakan tenses yang teman-teman ingin pelajari itu silakan ya teman-teman. Siapa tahu nanti bisa saya bisa saya benahi teman-teman seumpama kalau ada yang salah, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa dan benar semua kok. Oke, kalau SIM ya bahasa Inggrisnya SIM apa? Driving Ya, driving license juga bisa pakai driver license ya teman-teman, bisa sama saja. Lebih tepatnya kalau driving license itu adalah surat izin mengemudi, kalau driver license itu adalah surat pengemudi gitu bedanya, tapi ujung-ujungnya maksudnya sama SIM. Nah, kalau misalnya teman-teman mengendarai sesuatu terus harus melalui jalan sesuatu ya, you have to go through something ya. Nah, bahasa Inggrisnya melalui, sorry. Bahasa Inggrisnya apa? Through. Wait. Katanya Bro Haris, kalau beca yang penumpangnya di samping apa? Ada beca penumpangnya di samping? Saya barusan tahu ya. Vespa. Saya juga tidak tahu ya. Tidak tahu bahasa Inggrisnya apa kalau seperti itu. Saya soalnya juga baru tahu ada becak seperti itu yang di samping. Tapi ya nanti saya akan coba cari. I will try to look that up ya untuk internet. Soalnya itu sesuatu yang baru ya buat saya. Oke. Terus kalau mewah ya teman-teman bahasa Inggrisnya? Luxury. Luxury ya. Luxury, betul sekali. Luxury. Good job, bagus. Nah, itu tadi ya teman-teman vocabularisnya atau kosakata-kosakatanya yang teman-teman saya harapkan bisa teman-teman praktekkan ya nanti atau besok. Gimana caranya dengan nulis kalimat yang ada hubungannya dengan yang kita pelajari hari ini ya, supaya nanti teman-teman tidak lupa ya. Nah,
Karena ini waktunya teman-teman breakout room ya, malah lebih dari 2 menit ya teman-teman. Mohon maaf kalau lebih. Kita akan praktek menjawab pertanyaan-pertanyaan pada breakout room teman-teman ya, sambil mungkin seumpama teman-teman punya pertanyaan lain, nggak apa-apa, it's okay, nggak harus wajib pakai ini ya teman-teman, so do not worry, oke? Nah, saya akan buka breakout room-nya dan seperti biasa saya akan memperbolehkan teman-teman untuk share screen ya. Seumpama teman-teman screenshot layarnya, nah, tapi juga jangan khawatir, pertanyaannya juga akan saya kirim di grup WhatsApp ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman masuk di breakout room, adakah yang ingin ditanyakan? Is there something that you want to ask, guys? Oh ya, gimana sis Wika? Sis ya Wika ya, oke. Bro, how to use buy and on in terms of using a transportation? I mean like buy. Oh my God, ya, thank you. Bye. Oke. That's a good point. Pertanyaan bagus. Nah, kalau kata buy itu bisa pakai ya buy food, buy motorcycle dan sebagainya, itu menunjukkan pakai metode apa kalian misalnya dari poin A ke poin B gitu maksudnya. Jadi ya itu antara apakah pakai jalan kaki, by walking, atau by motorcycle, by car dan sebagainya. Saya lupa juga menunjukkan ini ya teman-teman, sorry. Sebentar lagi nanti akan saya ke antar teman-teman ke breakout room. Sebelumnya adalah kata menunggangi. Bahasa Inggrisnya apa teman-teman, menunggangi? Right. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh bro, ride itu juga artinya kan mengendarai. Nah, di sini sebenarnya kalau kata ride itu menunggangi, jadi misalnya kita menaiki sepeda motor ya teman-teman ya, itu juga terhitung sebagai ride ya, itu menunggangi. Kenapa? Karena kan kita di atasnya ya teman-teman ya. Enggak tahu, saya enggak bisa gambar sepeda motor, jadi anggap saja ini sepeda motor ya teman-teman. Nah, ini namanya ride ya teman-teman ya. Oke, pokoknya ketika kita di atasnya sesuatu itu bisa itu nyebutnya adalah ride ya teman-teman ya. Oke, jadi enggak kayak misalnya I ride a car. Enggak bisa ya teman-teman. Soalnya kalau kita bilang I ride a car, hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman di atasnya mobilnya. Nah, ya ini namanya ride a car ya teman-teman ya. Nah, terus gimana bro kalau kita bilang menaiki mobil? Ada 2. Kalau teman-teman yang menyetir berarti drive ya. Berarti I drive a car. Aku menyetir mobil. Boleh, atau sebuah mobil lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya bukan kita yang nyetir, nah kita berarti take ya. I take a car ya. Naik. Biasanya kita kan si penumpangnya itu, kalau enggak kita yang menyetir ya teman-teman ya. Oke, I take a car. Oke. Atau kalau misalnya pakai by bro, bisa I go to school by bus atau I go to school by car. Jadi kita ke lokasinya dulu baru kita menjelaskan pakai transportasi apa. Betul sekali, good. Nah, sekarang kalau itu kan sudah transportasi darat ya. Kalau transportasinya terbang sama take juga teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman yang jadi pilotnya atau gimana. Nah, kalau teman-teman pilotnya berarti pakai kata menerbangkan ya teman-teman ya. Aku menerbangkan pesawat itu karena saya pilotnya ya. Berarti teman-teman pakai kata fly ya. Bro, fly itu bukan artinya terbang ya. Nah, ya, that is correct. Tapi fly yang ini adalah kata kerja ya teman-teman ya. Kalau fly yang terbang, ya, fly yang terbang juga sama kata kerja. Iya, fly yang terbang adalah kata kerja. Jadi sama. Ini berarti apa namanya? Homophone mungkin, kata yang memiliki 2 arti atau lebih, tapi ya katanya sama ya, bentuk katanya sama. Alright, nah kalau yang di laut, terus kita menjadi kaptennya, berarti misalnya berlayar, berarti bahasa Inggrisnya adalah sail ya teman-teman ya, sail. Oke, nah tapi karena kita perlu penumpang, nah
si penumpang ini bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Passenger. 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 Bagus, good. Kalau menyelam, sama teman-teman pakai apa? Dive. Dive. Ya, dive ya teman-teman ya. Dive. Bagus. Dive itu Diving. artinya menyelam. Lah diving bro, sama. Diving artinya menyelam. Hanya saja bedanya diving itu kata benda ya teman-teman ya. Karena menyelam, tapi kata benda. Karena itu adalah gerund. Ngomong masinis sudah kelihatan pasti bahasa Inggrisnya juga sama. Masinis ya teman-teman ya. Oke, nah seumpama teman-teman mau bonceng temannya, aku bisa bilang, do you want me to give you a ride? Artinya kamu mau saya gonceng? Gitu. Jadi berarti bahasa Inggrisnya adalah give a ride ya teman-teman ya. Membonceng. Ini merupakan frasa teman-teman ya. Apa itu frasa nanti besok saya akan jelaskan. Takutnya waktunya habis teman-teman ya. Oke, ini membicarakan tentang pasif, jangan khawatir teman-teman tentang itu ya. Oke, yang kalau digoncengi sekarang ganti teman-teman ya, namanya adalah gather right ya. I just gather right from my friend. Aku tadi barusan diboncengi oleh teman-temanku ya. My friend saya berarti temanku saja, enggak, temannya enggak ada banyak. Nah, kalau konduktor teman-teman pasti tahu konduktor. Sorry teman-teman ya, itu tadi waktunya saya curi 4 menit. Kalau gitu saya akan mulai ya breakout room-nya teman-teman sambil saya lihat pertanyaannya. How to use by and on? On itu berarti di atas ya teman-teman ya. Kalau kita bisa bilang apa, I go to school on a bus, berarti kita di atas busnya teman-teman ya. Kan lucu ya teman-teman. Saya akan coba cari nanti di internet juga, seumpama ada sesuatu yang saya mungkin, bukan itu maksudnya bro ya. Nanti akan saya tunjukkan di feedback nanti ya. Nah sementara ini saya akan buka ya breakout room-nya ya teman-teman ya. Pertanyaannya sudah ada di grup WhatsApp, teman-teman bisa lihat, atau tadi seumpama teman-teman screenshot. Saya akan buka breakout room-nya. Don't forget to have fun. Jangan lupa bersenang-senang. Oke. Alright, so where is my phone? Halo guys, halo teman-teman yang lain. Berarti belum masuk ya, sis Mutaharom dan sis Rosa ya. Halo, can you guys hear me? Bisa dengar saya kan ya? Halo. Oke, kalau tidak dijawab berarti saya bisa simpulkan bisa masuk grup WhatsApp. Grup breakout room. Halo, can you guys hear me? Bisa dengar saya? Halo, sis Rosa, sis Mutaharom. Private transportation. And the reason is when we use private transportation, we can control the time of riding. We can stop wherever or whenever we would need to. In the public transportation, we have to follow the other party rules and conditions. So yeah, I prefer private transportation. What about you, Miss Peggy? I prefer use transportasi public because my mother tidak memperbolehkan Not What the- allowed you to? Huh? Not allowed. Yeah. because my mother not allowed for use private transportation as bicycle,
And the third, the second, have you got car sick at or Hello, through cartel member or something like that. Your name reminds me of cartel member. But anyway, barusan masuk, did you just arrive in here atau sudah dari tadi tapi terlempar ya, or you just got bounced out from the breakout room? Hello, can you hear me, bro? Halo. Yes, bro. Alright, itu tadi dari breakout room mana? Breakout roomnya tadi mana, bro? Transportasi milik pribadi kan. Kalau Hello? Atau saya langsung kirim aja ya di grupnya ya, di grup breakout room. Tidak tahu apa yang mana, pokoknya saya kirim gitu ya. Halo, Sis Martika, can you hear me? Bisa dengar saya? Grab or go-kart, that's Yes, public. Sorry? Because Yes, can use bisa that use. and everyone can. Masih belum bisa masuk ya? Pakai apa? HP, laptop, what device are you using right now? My device is HP. Oh, phone, I see. Kalau gitu bisa di tombol layarnya, nanti di pojok atas kiri akan ada tulisan ruang diskusi atau breakout room. Yes, I see. Yes. Okay, Nah, itu diklik ya. I think Bro Abi not I think. communicate with us. No, I communicate with the other person who cannot able to join. But anyway, looks like someone actually summoned me in here. Kayaknya tadi ada teman yang manggil saya di sini. So what's up? Ada apa itu tadi? Yang ada masalah apa? What's wrong? Halo, Bro Abi. Tadi kita Ya. lagi diskusi kalau private transportation itu lebih ke kendaraan milik pribadi kan? Betul sekali, that is correct. Kendaraan pribadi. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan lagi bisa dipanggil ya, saya teman-teman. Oke, thank you. Alright, no problem. And how about Sis Martika or Sis Nin? Okay, and yes, I have. I seasick, and I deal with it. I try to drink hot water, and I eat a snake, or I try to sleep. And common transportation in Indonesia maybe in train, KCIC, or subway. What's the most popular tourist destination on your city? In my city, I think motorcycle. No. What is the most popular tourist destination A tourist destination. in your city? Beach. Beach and the undersea. You can diving. Kebanyakan itu yang paling utama itu bawah lautnya itu diving and snorkeling aja. Fakatabi has a beautiful undersea, right? Yeah, beautiful undersea. Very beautiful for you all. Do you prefer using
public transportation, or do you prefer a private transportation? Actually, I prefer is public transportation because public transportation is good than private transportation because it reduces the traffic jam, right? Apa tuh? Di mana tinggal? Apakah macet di sana juga? Dan I'm apa itu? Tinggal apa bahasanya ya? Live. Live. I'm live in Martapura City. Sekumpul. Sekumpul in Provinsi Kalimantan Selatan. In South Kalimantan, South Borneo province. Good. Yang lain mana? Ini siapa lagi berdua How about you, Miss Desti Natalia? I'm sorry, I'll go to the bathroom and then I'll go back. How about the question is Have you got sick or seasick? How to do? before I have a fast food and then I make myself to be usually maybe like my husband is going to the office with a car and then I try to make it be usually I can now I can have a better for my car seat or what is a seasick? Maybe I never going with a boat or anything with a sea. So I don't know I have a seasick or not, but I think I was having a car sick, but now I'm feel better because I'm trying to kayak membiasakan diri untuk naik mobil sih. That's good. How about Miss Rosa? If it's I do not travel with Hello, Bro Haris. Yeah, bro. Would you mind Did to you- answer me again? What record room were you in? I forgot. I forget what the number of the Did you room. remember The name. at least the name of the people who there? Vivi. Okay. Vivi. Novi or Vivi? Vivi Jans. Vivi and Jans. Vivi and the second one is Jans. Jans. Rafa, Oh, okay. yes. Number one then. Okay, I will send you back to the room number one, the first room, Okay. alright? Your life. Jadi yang dari ini sebutin aja yang diinin. Jadi kita punya alasan masing gitu. Okay, I am trying ask to you, bro. But yeah, I try with you. Okay, how you got sick or seasick? How to deal with it, bro? Hani? For me, ya. Okay. Maybe because I always on the cars because I'm so mobile for my activity. Because there's a reason why. Wind. Yes. Yeah. Go with motorcycle or car. Angin ya. Ya kan? Wind. Ya, ya bahasa kampungnya angin lah ya.
Masuk angin. Masuk angin ya. Yeah. Udah jelas so sick. That's my reason why. Maybe sometimes I car sick if nah this one reason and second reason second I never to try to drive. Yeah, drive. Always drive up plane. Apa tadi? Plane bahasa. Hello, say Rutinata Pro, or say sorry, I forgot. And hello, Sis Rosa. So can you guys tell me which group were you in before? Grup yang mana tadi? Group 2. Okay, Sis Tinata di group number 2. How about Sis Rosa? Do you remember which group you were in? I think I was in the group 6. Okay, I will send you to group number 6 then. Yeah, because if I go to Bandung, I use my private transportation. I going to Bandung by car. So you didn't try? Someday I will try. Oh, someday. Yeah, But the ticket have increased, right? Yeah. From 150 and now 20. 20. No, 20. 250, right? Yeah, 250,000. Yeah. But when MRT I try with my family. When MRT finish build, I try from HI to Lebak Bulus. It's about 10 or 12 kilometers, and it's only 50 minutes from HI and hotel Bundaran HI to Lebak Bulus. Fastest train and no traffic jam, of course. Comfortable, clean, and not noising. Yeah, like we can we get car or transportation public, so many car or so many vehicle in road, klakson. But if we use MRT, it's more comfortable. Yes. Okay. Next, maybe Rina. Okay. What is the most useful transportation in your city? Why? Hello everyone, I am so sorry but the time is up. So I will send you back to the main room and I will give you 60 seconds to go back to your main room. Halo teman-teman, mohon maaf ya mengganggu tapi waktunya habis. Jadi saya kembalikan teman-teman ke ruang utama lagi. Saya akan kasih waktu 60 detik. Oh iya, jangan lupa. You can still talk with your friends ya. Teman-teman masih bisa ngobrol dengan teman-temannya nanti ya setelah saya pergi dari Zoom-nya. Memang itu saja. Terima kasih. Thank you. Hello guys, how was the breakout room? Tadi gimana breakout room-nya teman-teman? Nice. Okay, I'm glad to hear that. Okay, by the way, you can still continue to
have a conversation with your friends later after this, oke? Teman-teman bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya lagi setelah saya leave ya. Oke. Nah, mungkin adakah kesusahan, maybe is there some difficulty when you have a breakout room session? No, that's the time is no longer. Let me see. Yeah. Well, it will be longer if you continue after this. Akan lebih lama lagi kalau teman-teman lanjut setelah ini ya ngobrol-ngobrol dengan temannya. Okay. I think my feedback is not from the English grammar or something like that, but it's more of the flow of the breakout room. Jadi masukan saya mungkin tidak di bahasa Inggrisnya untuk hari ini, tapi lebih ke flow breakout room-nya. Jadi usahakan setiap teman-teman dalam grup breakout room-nya itu dapat kesempatan untuk ngomong ya teman-teman ya. Supaya nanti teman-teman yang lain tidak cuma diam-diam aja ya. Alright. Tapi iya, sorry. Bro Abi, Ya, what is it? Gimana? can I ask question? Oh, definitely, sure. What is it that you want to ask, bro? How to say mudik in English? Mudik. That's a good point. I actually forgot. Mudik itu dulu pernah, tapi saya lupa sekarang. Sebentar. Back to village. Yeah, you can say like back to hometown bisa ya. Migran worker. Yeah, return to hometown, return to village, something like that ya. Back to hometown, return to village. Oke, jadi saya akan tuliskan ya teman-teman ya. Mudik. Return to hometown. Ya. Hometown itu apa sih artinya? Kampung halaman ya. Secara teknis sebenarnya kata mudik tidak ada bahasa Inggrisnya teman-teman, soalnya itu dari bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bisa maknai artinya ya itu ya, return to hometown atau to village ya. Bro, kalau angkot bahasa Inggrisnya apa, bro? That's a good question. Angkot itu I actually have no idea, nanti saya cek dulu sebentar. Angkot. Minibus. Do we have that? Minibus. Angkot mungkin. Minibus ya teman-teman ya. Bukankah rada beda ya angkot dengan minibus, if I remember correctly? Homecoming. That's a good point. Ya, homecoming bisa artinya mudik ya teman-teman ya. Oke. That's a good point, Siswika. Homecoming seharusnya ya. Mudik juga artinya. Angkot. I think some people use city transportation. That's a good point. Angkot kan sebenarnya dari kata angkutan kota ya, mungkin artinya public transportation. Sebenarnya public transportation sendiri itu secara general, secara umum, ndak spesifik kayak angkot. Angkot kan bentuknya teman-teman pasti tahu kan ya, seperti apa ya jelaskannya, kayak mobil yang diisi banyak orang gitu ya. Nah, kalau saya cari-cari katanya bahasa Inggrisnya adalah share taxi ya teman-teman ya. Jadi maksudnya adalah taksi yang dipakai banyak orang, tidak hanya cuma privat, cuma 1-2 orang saja, itu bisa banyak. Berarti disebut sebagai share taxi. Atau juga bisa disebut sebagai taxi cab ya teman-teman ya. Taxi cab, mini taxi. Differences bedanya ya teman-teman, kalau mini taxi kan masih tetap taksi ya teman-teman meskipun kecil, dan biasanya taksi yang pakai cuma private 1-2 orang gitu ya, 3 kalau maksa, dan itu pun paling dalam satu keluarga gitu daripada orang lain ya teman-teman. Tapi kalau share taksi ya banyak orang yang pakai ya teman-teman, kan karena share dibagi ya teman-teman ya. Oke, atau juga teman-teman bisa pakai taxi cab. Taxi cab itu artinya public minivan. Oh, that's a good point, Bro Muhammad Asar Syarwani. Ya, soalnya saya sendiri juga nggak tahu ya kata angkot itu public minivan. Alright, that's annual hometown visit. Annual. Oh, oke.
Bagus, that's a good point, betul. Mudik kenapa diterjemahkan sebagai annual hometown visit? Karena annual sendiri artinya adalah per tahun, ya. Sedangkan hometown visit itu artinya mengunjungi kampung halaman. Sedangkan kan kalau return apa homecoming, return to hometown, something like that kan bisa jadi dia kembali terus ya teman-teman. Kalau visit itu biasanya sekalian silaturahmi. Silaturahmi itu apa ya teman-teman? Again, a good question. Hanya saja kayaknya mungkin itu sebuah iya apa bonding ya mungkin ya teman-teman. Tapi bonding sendiri itu LDR. bonding. Iya. It's called bonding ya mungkin ya teman-teman ya. Bonding. Sebenarnya itu suatu budayanya Indonesia ya teman-teman ya. Atau mungkin mungkin orang Arab juga atau gimana. Tapi ya di luar sebenarnya enggak ada nama itu. Mungkin bisa dipakai bonding ya. I think you can say in the word bonding. Soalnya bonding sendiri merupakan suatu aktivitas mendekatkan relasi atau apa menjelaskannya? Iya relasi antara orang satu dan lainnya gitu ya teman-teman ya. Sampai kejar Bro Abi, kenapa? Why is that? Social visit to maintain social ties. That's again, thank you so much Bro Sarwani. Ya, social visit. Atau maintaining social ties atau maintaining social bonds, something like that juga bisa. Kalau kepanjangan juga bisa sebut bonding or something like that. Yeah. So anyway, I think is that all? Is that all your question? Is that all of your questions? Sudah ya kayaknya itu saja. But if you want to ask me something, again, you can ask me on you can ask me on your breakout room, on your WhatsApp group ya. Silakan teman-teman bisa tanya kalau teman-teman ingin tanya lagi, seumpama baru ingat, bro, saya ingin tanya ini, tapi baru ingat. Boleh tanya di sana ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya teman-teman. Makasih banyak teman-teman. Thank you so much for your participation. I hope we can learn from what we did today, and I'll see you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. See you later. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Keder kayaknya. Iyalah, waktu sama Bro Al nggak ada yang nanya kayak gitu. Makanya. Ya kan? Pas sudah sama Bro Al pada nanya aneh-aneh. Tadi bahasa Inggris angkot apa lupa saya? Angkot. Angkot, share taksi. Yang paling simpel sih. Tapi yang lebih masuk logika sih yang ini, yang apa namanya itu public minivan itu lebih Minivan. public minivan. Minivan public dong. Iya, yang lebih gampang dicerna ya. Apa Bro Andi? Public minivan. Karena kalau kita kan tahu kan kalau sana van itu kan banyak tipenya. Ya. Minivan itu otomatis kan yang beberapa orang lah ini lebih enak. Jadi transportasi publik ini itu lebih masuk logika ya. Iya, minivan. Lebih ya. Suara Bro Andi kayak penyanyi ya, aku denger ya. Buset. Amin. Nanya kayak kemana sama Bro Al kayak gitu. Kasihan loh Bro Al. Bingung dia mukanya ya kan. Mau jawab ya. Bye-bye. Bye. Yes. Good night. Good night. Thank you. Saya mau latih. Dadah. Kasih bro. Bye-bye. Ganti nama kakak besok ya. See you tomorrow night. Dah, bye, see you. Good night. Iya kan? Good night tuh. Thank you.
Hey guys, good night. See you all. See you.